Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku. Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang dampak mengenai pernikahan dini bagi kesehatan. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Iki kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. 괜찮아요. 괜찮아. Baik, pernikahan usia dini itu apa sih? Pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan usia yang terlalu muda. Usia yang terlalu muda itu artinya usia yang belum matang secara medis dan psikologisnya. Kemudian sekarang kasus pernikahan dini lebih banyak terjadi di desa daripada di kota. Menurut UNICEF, pernikahan dini sekarang sudah mulai bergeser ke daerah perkotaan. Sebuah pernikahan dikategorikan sebagai pernikahan dini atau bisa juga diartikan sebagai pernikahan anak-anak apabila ada salah satu dari mereka itu berusia di bawah 18 tahun atau masih dikatakan remaja. Angka pernikahan dini sampai saat ini itu masih meningkat, apalagi di masa pandemi. Sangat meningkat drastis di Indonesia. Selain karena faktor ekonomi, minimnya edukasi tentang pernikahan dini itu juga turut mempengaruhi pernikahan anak-anak di bawah umur. Perempuan itu siap menikah ketika di usia 20 tahun. Karena apa? Karena di usia itu rahim baru akan matang, sedangkan laki-laki siap menikah pada usia 25 tahun. Ada dasar hukum tentang pernikahan dini dijelaskan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kemudian, apa saja sih faktor pendorong pernikahan dini itu? Faktor pendorongnya yang pertama yaitu persoalan ekonomi keluarga. Misalnya biaya pendidikan untuk anak yang sangat minim. Jadi orang tua menyarankan untuk anaknya lebih baik menikah dini saja. Yang kedua, akses pendidikan terbatas. Kurangnya pendidikan dapat mengakibatkan terjadinya pernikahan dini. Karena pola pikir mereka tentang kurangnya informasi mengenai pentingnya pendidikan. Seperti halnya ada beberapa masyarakat yang beranggapan seperti ini. Buat apa sih sekolah tinggi-tinggi kalau ujungnya perempuan itu akan di dapur? Pernyataan itu tuh sangat kurang benar. Malah kita harus menyarankan dan memotivasi para anak-anak untuk sekolah setinggi-tingginya agar nantinya mereka itu tidak direndahkan oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, minimnya edukasi terkait pernikahan dini. Ada beberapa bahaya pernikahan usia dini bagi kesehatan reproduksi yang orang lain belum mengetahuinya. Nanti kita akan bahas di poin selanjutnya ya. Kemudian kembali lagi ke faktor pendorongnya. Selanjutnya, pernikahan dini itu didorong karena adanya norma agama, adanya norma sosial, dan budaya setempat yang mengikat di beberapa daerah tertentu. Ada yang beranggapan bahwa apabila ada perempuan berusia 17 tahun belum menikah, maka
Kadang mereka akan disebut perawan tua. Ada juga yang beranggapan dilakukannya pernikahan dini karena mereka takut. Ada tradisi dan budaya yang beranggapan bahwa nanti dianggap tidak laku. Sering sekali terjadi di desa. Mereka berpikir, kenapa teman-teman seumuranku sudah pada menikah, aku kok belum? Nah, itulah yang disebut kecemburuan sosial. Maka pemikiran seperti itu akan terjadi keinginan mereka ingin melakukan pernikahan dini. Orang di daerah itu harus mendapatkan pemahaman bahwa pernikahan yang ada di budayanya menjadikan anak tidak bisa menikmati hak-haknya. Kemudian kelima, penutupan sekolah atau kurangnya aktivitas. Lebih sering mengurung diri di rumah. Mereka tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat ataupun teman sebayanya. Ini bisa juga terjadi di masa pandemi karena beranggapan dapat mengurangi beban orang tua, maka mereka lebih memilih untuk menikah dini karena mengetahui ekonomi orang tua rendah. Kemudian beberapa orang berpendapat melakukan pernikahan dini itu untuk menghindari kehamilan di luar nikah. Kemudian menghindari terjadinya zina. Kemudian perilaku seks bebas karena kebutuhan seksual mereka itu terpenuhi. Masih anak-anak yakin mau nikah. Pernikahan usia dini sangat perlu dicegah sebab dinilai memiliki dampak yang banyak sekali, dampak negatif dan besar sekali resiko bagi anak. Dampak negatif yang akan terjadi pada pernikahan dini, yang pertama, dampak biologis. Dampak biologis sendiri adalah akibat yang dialami oleh fisik atau jasmani seseorang akibat pernikahan dini. Kemudian yang pertama dari dampak biologis adalah rentan konflik rumah tangga, ketidaksiapan mental, sehingga memiliki peluang besar terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga atau biasanya disebut KDRT. Poin yang kedua adalah pola asuh yang salah terhadap anak. Terkadang anak dimarahi, dijadikan pelampiasan, dipukuli karena masalah-masalah yang terjadi di dalam rumah tangga. Kemudian yang ketiga ada rentannya perceraian. Sekarang banyak sekali remaja yang sudah menjadi janda atau duda dikarenakan pernikahan dini. Dalam dampak biologis ini yang paling menonjol adalah KDRT yang diakibatkan oleh kurangnya rasa hormat serta menghargai antara satu sama lain. Kemudian ada dampak ekonomi. Pada dampak ekonomi, yang pertama ada masalah keuangan. Dalam keluarga, pernikahan dini sangat memicu terjadinya masalah keuangan, entah itu dalam hal memenuhi pendidikan, dalam hal memenuhi pangan. Banyak orang yang karena pernikahan dini mereka sulit untuk makan. Kemudian upah rendah. Semakin banyaknya pekerja anak dengan upah rendah sehingga menyebabkan masalah keuangan. Kemudian kemiskinan. Setelah itu pekerjaan anak di bawah umur. Pernikahan usia dini tentunya akan menimbulkan pekerjaan anak di bawah umur karena mau tidak mau mereka harus bekerja. Harus mencari nafkah, menafkahi anak-anaknya. Kemudian menyebabkan sulitnya peningkatan pendapatan keluarga sehingga kegagalan keluarga dalam melewati berbagai macam permasalahan, terutama masalah ekonomi. Sehingga meningkatkan resiko perceraian. Karena dari masalah ekonomi tersebut sampai bisa menimbulkan perceraian. Dampak sosial merampas hak bermain anak. Dikarenakan mereka malu berinteraksi dengan sekitarnya, dengan teman remaja seumurannya, menjadikan timbulnya rasa percaya diri yang kurang dari sebelumnya. Memiliki peluang besar untuk mengalami isolasi sosial karena dikucilkan oleh orang lain di sekitarnya.
Pernikahan mengurangi kebebasan pengembangan diri. Masyarakat akan merasa kehilangan aset remaja yang seharusnya ikut bersama-sama mengabdi di lingkungan masyarakat. Karena mereka nikah dini, jadi mereka malu lagi untuk berkumpul dengan masyarakat. Kemudian dampak dari segi pendidikan, putus sekolah dan hilangnya masa depan yang baik. Tingkat pendidikan terbatas. Banyak sekali sekarang para individu yang berpendidikan hanya sampai SMP, bahkan SD. Ada juga yang karena tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah menyebabkan mereka berpikir, lebih baik yaitu nikah dini saja daripada menganggur. Putus sekolah memperburuk kemiskinan lintas generasi. Berakhirnya pendidikan sehingga kurangnya kesempatan kerja karena rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan tenaga kerja di Indonesia itu sekarang minim dalam penguasaan pengetahuan dan teknologi. Kemudian dari dampak psikologisnya, yang pertama merenggut hak-hak yang dimiliki anak. Contohnya hak pendidikan, hak mereka untuk hidup bebas, hak mereka terhindar dari kekerasan dan pelecehan, hak kesehatan mereka, hak dilindungi, dan hak tidak dipisahkan dari orang tua. Kedua, memiliki resiko tinggi untuk mengalami kecemasan, bisa jadi depresi dan bahkan mereka berpikir sampai ingin bunuh diri. Sekarang banyak kejadian seperti itu pada remaja, terutama pada perempuan yang sangat sekali rentan terhadap depresi dan juga bisa menimbulkan trauma dikarenakan pasangan belum matang secara psikologis. Ketiga, masih belum mengerti hubungan seks yang aman, sehingga meningkatkan resiko infeksi menular seksual seperti HIV atau AIDS. Secara psikis, anak belum siap mengerti tentang hubungan seksual sehingga akan menimbulkan trauma berkepanjangan dalam jiwa anak dan sulit sekali untuk disembuhkan. Kemudian ada dampak yang akan terjadi pada kehamilan. Ibu hamil di usia remaja itu sangat rentan sekali terkena anemia. Kemudian terganggunya kesehatan reproduksi, misalnya terjadinya kanker serviks atau kanker leher rahim. Menambah angka kematian dikarenakan kasus kehamilan pada usia remaja rentan terjadi keguguran. Komplikasi pada kehamilan misalnya terjadi perdarahan, hipertensi, serta gangguan sistem peredaran darah. Kemudian terjadinya ansietas atau kecemasan ibu hamil. Ya, ansietas itu adalah kecemasan ibu hamil terhadap perubahan dirinya dan lingkungan yang membawa perasaan tidak nyaman atau bisa juga khawatir akan melahirkan. Perempuan yang hamil pada usia remaja sangat cenderung sekali memiliki resiko kehamilan dikarenakan kurang pengetahuan dan ketidakpastian dalam menghadapi kehamilannya. Yang terakhir, dampak proses persalinan. Dari dampak ini, yang pertama, bayi yang dilahirkan remaja itu beresiko lahir prematur dan BBLR atau berat badan bayi lahir rendah. Kedua, terjadinya komplikasi misalnya adanya pendarahan, ruptur uteri, timbulnya kesulitan persalinan, gawat janin, janin terlilit tali pusat, dan masih banyak lagi. Ketiga, adanya kelainan bawaan, misalnya kelainan jantung bawaan, bibir sumbing, atau kelainan bentuk tubuh lainnya. Bisa juga tangannya nggak ada, seperti itu. Keempat, mudah terjadi infeksi, misalnya nyeri pada luka, jahitan semakin berat, tercium aroma tidak sedap dari area jahitan. Kemudian bisa juga keluar nanah atau cairan dari luka jahitan. Kulit di sekitar luka jahitan mengalami pembengkakan dan memerah. Kelima, bayi yang dilahirkan ibu di bawah 20 tahun beresiko kurang gizi dan stunting karena janin kekurangan nutrisi. 6.
tingginya morbiditas atau kesakitan dan mortalitas atau kematian maternal dan neonatal dikarenakan resiko meninggal saat melahirkan lebih tinggi. 7. Terjadinya baby blues atau kondisi ketika seorang ibu mengalami depresi ringan pasca melahirkan. Ke-8. Sulit bonding dengan bayinya atau ibu sulit menjalin kasih sayang antara ibu dan bayinya. Melahirkan mempunyai resiko bagi setiap perempuan. Bagi seorang perempuan melahirkan di bawah usia 20 tahun memiliki resiko yang lebih tinggi. Dari dampak-dampak tadi masih banyak lagi dampak-dampak yang terjadi dari pernikahan dini. Dari dampak-dampak yang terjadi tadi juga sangat berkesinambungan satu sama lain. Maka agar tidak terjadi pernikahan dini, lakukanlah pencegahan. Pencegahan yang pertama yaitu memberdayakan anak dengan informasi dan keterampilan. Pemberian kegiatan yang mengasah keterampilan dan pembentukan karakter, misalnya di sekolah nih, dengan cara memberi aktivitas tambahan bagi anak atau remaja agar tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan hal-hal yang negatif. Kemudian yang kedua, memberikan wawasan kepada para orang tua untuk menciptakan lingkungan yang baik dengan cara melakukan pengawasan terhadap anak. Pengawasan orang tua merupakan salah satu kunci utama dalam pencegahan pernikahan remaja usia dini. Peran orang tua ini berupa nasihat untuk menjaga diri, anak dan pergaulan, menanamkan nilai moral, menjadi teladan, memberikan pola asuh yang baik, bagaimana cara bergaul, serta berdiskusi dengan anak tentang hal-hal penting lainnya. Orang tua harus selalu memberikan nasihat untuk menjaga dirinya serta mengawasi kegiatan yang dilaksanakan oleh anak atau remaja. Orang tua juga harus menanamkan nilai-nilai kebaikan agar moral anak juga ikut baik. Ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan formal bagi anak. Pendidikan formal di sekolah dapat menjadi jembatan bagi peningkatan pengetahuan siswa atau pelajar terkait hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan menikah dini bagi remaja. Kemudian keempat, mengedukasi anak terkait kesehatan dan reproduksi. Pendidikan kesehatan reproduksi yang salah satunya dapat membantu mencegah pernikahan dini. Memang belum diajarkan secara komprehensif di sekolah-sekolah, maka tugas orang tua yaitu mengenalkan kepada anak atau remaja agar mengetahui tentang kesehatan reproduksi. Terakhir, memberi ruang kepada anak untuk mencari jati dirinya yang positif. Orang tua harus bisa memberikan contoh yang positif. Tidak mengekang anak, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi anak-anak tidak sepenuhnya juga diberi kebebasan dalam bergaul. Sering-sering diceklah. Hal yang perlu digarisbawahi adalah hindari pernikahan dini pada anak demi terciptanya masa depan yang lebih baik lagi. Ingat, pelaminan bukan tempat bermain anak. Mari kita wujudkan generasi-generasi muda yang sehat dan berprestasi. Katakan tidak pada pernikahan dini dan katakan iya pada prestasi yang dilakukan sedini mungkin. Oke, selesai. Sekian video dari saya. Terima kasih buat yang sudah nonton. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Mohon maaf tadi ada suara-suara yang kurang baik seperti motor tadi. Pokoknya kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. See you, bye-bye.